Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan kehidupan kita. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sifat sabar. Teman-teman, mungkin di antara kita semuanya sudah tahu apa itu sabar, tapi di antara kita semua belum tentu bisa menerapkan dan melaksanakan sifat dari sabar tersebut. Jadi, sabar merupakan menahan diri dari segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan, maupun pikiran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan sifat sabar, ketika kita melaksanakan sifat sabar, insya Allah kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita ingin memiliki sifat sabar? Yang pertama, yaitu niat. Bagaimana kita bisa mengumpulkan, bagaimana kita bisa menekatkan niat kita agar kita melaksanakan sifat sabar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Contoh, ada seorang yang dekat dengan kamu, dia itu suka ngoreksi kehidupan kamu, misalnya kamu harus sabar supaya gini. Lalu niat kamu itu sabar supaya orang tersebut suka sama kamu, itu salah. Jadi perbaiki dulu niat kita supaya kita sabar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat kita sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita hilangkan segala penyakit hati yang ada pada diri kita. Misalnya rasa iri, dengki, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Kita kosongkan, kita belajar untuk meninggalkan segala penyakit hati tersebut. Karena penyakit hati dapat mematikan hati seseorang, sehingga nantinya ketika kita mendapat arahan dari orang lain untuk menjadi lebih baik, itu hati kita menolak karena hati kita sudah mati. Nauzubillahi min dzalik. Setelah kita mengosongkan hati kita dari segala penyakit hati, mari kita isi hari-hari kita dengan segala perilaku yang baik, dari hal yang kecil hingga yang besar, dari ucapan, perbuatan maupun pikiran kita. Mari kita belajar untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, untuk melakukan semua itu kita perlu lingkungan yang baik. Jadi mari kita belajar untuk mencari lingkungan yang baik. Bukan hanya mencari lingkungan yang baik, kita pun harus belajar menjadi lebih baik. Setelah kita belajar untuk memperbaiki diri, mari selanjutnya kita lihat orang yang jauh lebih banyak masalahnya daripada kita, sehingga nantinya akan timbul di benak kita, mengapa selama ini aku tidak bisa sabar, sedangkan orang lain banyak yang lebih menderita, banyak yang lebih besar masalahnya daripada kita. Contohnya, musibah kebakaran, kecelakaan, dan masih banyak lagi, seperti orang yang kelaparan, orang yang tidak pekerjaan, dan lain-lain. Nah, jadi tiada ruang untuk kita tidak menerapkan, untuk kita tidak melaksanakan sifat sabar. Mengapa? Karena Allah sangat menyukai orang yang sabar, seperti yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi begitu beruntung orang-orang yang sabar, sehingga Allah senantiasa bersamanya. Jadi mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mengucapkan istighfar ketika kita merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati kita yang dapat menyebabkan penyakit hati. Perbanyak beristighfar, perbanyak berzikir, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbaiki hubungan kita sama manusia. Insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan akan tercapai dengan niat yang baik. Ya, tentu saja saya yang berbicara pun bukan berarti saya memiliki sifat sabar yang sangat tinggi, sifat sabar yang begitu sempurna. Kita semuanya di sini sama-sama belajar
ingin memperbaiki diri kita semuanya. Yang sering kita dengar yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tiada salahnya untuk kita saling menasihati, untuk kita saling berbagi ilmu yang kita punyai. Jadi mari kita saling bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita, yang semoga nantinya kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu sabar, kita akan melihat apa saja sih keutamaan dari sabar. Simak videonya ya. 1. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. 3. Quran Surah Ali Imran ayat 125. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 4. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan masih banyak lagi ayat yang lain. Sekian bahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.